Assalamualaikum, selamat datang di video Sapopoy aku. Pagi ini aku lagi jalan santai menyusuri sawah dan perkebunan, menyusuri jalan setapak, disambut dengan udara yang sangat segar dan pemandangan yang indah. Kebetulan ini masih pagi, sekitar jam setengah 6, tepatnya di hari Jumat tanggal 23 bulan Mei 2025. Aku olahraga jalan santai pagi-pagi sendirian, kanan kiri sawah-sawah, tapi ada sebagian sawah yang tidak ditanam lagi padi tapi dialihfungsikan menjadi kebun. Ditanam kacang tanah, jagung, ada juga yang nanam ubi jalar, ada juga yang nanam kacang sisil. Nah, ini bibit padi untuk ditanam. Nah, ini pohon kacang sisil. Kacang sisil itu kacang untuk bikin tempe. Kacang sisil itu kacang edamame versi kecil. Tapi bisa jadi ini pohon kacang hijau karena pohon kacang hijau sama pohon kacang sisil itu hampir mirip-mirip. Jadi lebih tepatnya aku kurang tahu itu pohon kacang sisil atau kacang hijau. Nah, ini pohon jagung, perkebunan jagung. Ini juga sebelumnya ditanam padi, dijadikan sawah, tapi kali ini dijadikan kebun. Segitu dulu video kali ini. Makasih udah nonton. Dadah. Assalamualaikum, selamat datang di video Sapopoy aku. Ini adalah video lanjutan kemarin. Setelah melewati persawahan dan perkebunan, ketemulah sama jalan perlintasan kereta api. Aku tunggu dulu di situ sebentar, siapa tahu kebetulan ada kereta api lewat, ternyata nggak ada. Dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Biasanya kalau pagi itu di jalan ini selalu ada anak-anak yang mau berangkat ke sekolah jalan kaki, tapi kali ini lagi nggak ada, mungkin lagi pada masih di rumah. Karena ini kan masih pagi juga, dan akhirnya ketemu lagi sama sawah-sawah. Makasih udah nonton, dadah. Setelah kemarin jalan santai sendirian, aku jalan santai lagi satu hari setelah itu, dengan rute yang beda supaya tidak bosan olahraga. Walaupun memang pemandangannya sama, ada gunung, sawah, dan kebun, tapi setidaknya dengan kita mengganti jalur lokasi yang kita tuju, tidak ada lagi alasan kita untuk olahraga pagi karena banyak pilihan rute. Cuaca pagi ini masih sedikit gelap, tapi bukan berarti mendung. Ini gelap karena masih pagi, sekitar jam 6 pagi. Tepatnya di Minggu pagi tanggal 25 bulan Mei 2025. Setelah perjalanan jauh, kita istirahat dulu sebentar di sini, di jembatan penghubung desa dan kampung. Jembatan ini menghubungkan beberapa kampung di tempat kami, yang pasti jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mana hiji deui? Apa dia teh? Jalan santai pagi ini aku ditemenin sama mereka, jadi kita jalan santai bertiga. Jadi mereka itu adalah tetangga depan rumah aku. Yang jelas mereka masih pada muda-muda, jauh banget sama aku. Ya udahlah, jangan ditanya usia ya. Kita lupakan usia, sekarang aku mau liatin ini ada sungai di bawahnya jembatan itu. Alirannya sangat deras karena udah beberapa hari hujan, dan karena hujan deras beberapa hari di daerah aku jadi mengakibatkan banjir. Sungainya penuh meluap. Ada beberapa rumah terendam banjir, salah satunya rumah kakak ipar aku itu terendam banjir. Sampai lumpur pada masuk ke dalam rumah, dan juga ikan di kolam pada ke bawah banjir. Dan sepertinya sawah di pinggir sungai ini juga korban banjir. Kenapa? Karena ini sawahnya beda dari sawah-sawah yang lain. Kalau sawah yang lain yang tidak terdampak itu sawahnya pada rapi-rapi, tapi ini acak-acakan, terus banyak sampah-sampah plastik di atas sawah. Kemungkinan ini kemarin terendam banjir, tapi aku nggak tahu jelasnya karena pas kejadian aku nggak ada di sini dan nggak lihat kondisi sebenarnya. Tapi di kondisi terakhir yang pas aku lihat ini sepertinya habis terendam banjir. Karena pas aku lihat kondisi sawahnya itu berantakan, jadi aku pikir ini mungkin terendam banjir kemarin. Beda sama sawah yang di atasnya. Nah, ini sawah di atasnya rapih dan juga hijau segar. Beda sama yang di bawah, warnanya butek dan juga banyak lumpurnya. Kita doakan aja para petani yang sawah atau kebunnya terendam banjir kemarin, yang rumahnya terendam banjir, yang punya kolam ikan-ikannya pada hilang terbawa arus banjir. Semoga diikhlaskan, disabarkan, dan Allah ganti rezekinya dengan berlipat ganda. Amin. Dan inilah kondisi terakhir Sungai Citanduy Minggu pagi tanggal 25 bulan Mei 2025. Airnya sudah mulai sedikit surut.
Di sini juga banyak orang-orang yang olahraga sambil melihat kondisi dan situasi Sungai Citanduy. Setelah lihat-lihat Sungai Citanduy dan kita udah beres istirahat, akhirnya kita melanjutkan perjalanan karena perjalanan jalan santai belum selesai. Di tengah perjalanan aku menemukan kucing liar warna abu. Aslinya cantik warnanya. Terus di sini juga ada beberapa petani sedang menanam ubi jalar, lagi pada nyangkul-nyangkul. Terus juga ada yang nanam padi, ada juga yang membersihkan rumput, dan ini startnya, finishnya aku istirahat dulu di sini. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Kalau di kampung itu air sungainya itu jernih, bersih, tidak ada kotoran. Beda sama di kota yang sungainya itu bukan air sungai tapi air got, apalagi di Jakarta atau di kota-kota besar. Kalau di kampung itu rata-rata sungainya itu langsung airnya dari gunung. Dingin, sejuk, enak. Terus di sungainya itu suka ada banyak toe sama harmis. Itu sejenis kerang tapi versi sungai. Suka ada banyak tutut, suka ada harmis. Harmis itu kerang warna kuning tapi kerang air tawar. Kalau toe itu kerang air tawar tapi versi besarnya. Dulu aku juga waktu kecil sering ke sungai ngambil toe atau remis untuk dimasak dan rasanya enak. Dan cara menangkapnya itu unik, pakai jaring-jaring, terus kita ayak di dalam air, terus pada bermunculan si kerang-kerangnya ke permukaan. Langit udah mulai cerah karena ini sudah jam 8 pagi, sudah mulai siang. Cuaca sangat mendukung sekali. Sepanjang perjalanan kita lihat sungai, kita itu salfok sama sungai yang di sungainya itu banyak toeknya. Kita coba congkel, siapa tahu ada isinya, ternyata isinya kosong. Padahal kalau ada isinya lumayan kan, bisa dibawa pulang. Terus di tengah perjalanan juga ini ada kandang ayam yang sepertinya ini ayam petelur. Pantatnya pada menghadap ke jalan, jadi kita lihat pantat-pantat ayam. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, di jalan ini kita banyak menemukan beberapa orang yang olahraga juga sama kayak kita, tapi mereka olahraganya itu naik sepeda. Kalau kita kan hanya jalan kaki. Mereka jalan duluan, sedangkan aku masih jauh tertinggal di belakang. Ini juga aku ketemu lagi sama sawah yang terdampak banjir. Ini airnya belum menyusut dan masih ada beberapa genangan. Di tempat yang berbeda ini juga ada sawah yang terdampak banjir juga sama. Ini ada beberapa bekas kaki mungkin. Terus di galengnya itu ada banyak sampah-sampah plastik. Kemungkinan kemarin itu ini terendam banjir karena banyak sekali sampah-sampah yang nyangkut di pohon-pohon talas. Dan ini pohon padinya itu udah nggak berdiri kokoh lagi, udah pada nyender-nyender ke tanah. Dan si sawahnya itu di sampingnya sungai, dan kemungkinan si sawahnya itu pasti habis terendam banjir kemarin. Dan ini kondisi sungai Cideres. Dihimbau untuk seluruh warga sekitar untuk tidak membuang sampah lagi ke sungai demi kita semua. Manfaatnya untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Lebih baik buang sampah itu ke tempatnya, dan kalau bisa sampah kering dan sampah basah itu dipisah supaya memudahkan para petugas sampah untuk mengelola sampahnya, supaya kejadian banjir ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Karena nggak lucu juga, pelakunya kita, korbannya kita juga. Kita yang buang sampah, kita juga yang terdampak banjirnya. Itu nggak lucu sih. Kasihan mereka yang
terdampak banjir tapi nggak salah apa-apa. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama itu curah hujan tinggi, hujan lebat yang berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, topografi daerah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih rentan terhadap banjir. Ketiga, sungai yang meluap. Sungai yang meluap dapat menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Itu faktor alamnya, ada juga faktor manusianya. Satu, akibat penggundulan hutan. Penggundulan hutan dapat meningkatkan resiko banjir karena tidak ada vegetasi yang dapat menyerap air hujan. Kedua, pembangunan di daerah resapan air. Pembangunan di daerah resapan air dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Sistem yang buruk juga menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga menyebabkan banjir. Ada lagi faktor lain yaitu perubahan iklim dan juga kerusakan infrastruktur. Perubahan iklim dapat menyebabkan pola hujan yang tidak teratur dan meningkatkan resiko banjir. Kerusakan infrastruktur seperti tanggul atau bendungan dapat menyebabkan banjir juga. Banjir dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan lingkungan, sehingga penting untuk melakukan upaya pencegahan dan mitigasi. Salah satunya juga ya jangan buang sampah sembarangan apalagi ke sungai karena akan menghambat saluran air. Kalau yang punya kebun pribadi mending si sampah keringnya itu dibakar aja, terus sampah yang basahnya itu kan bisa dijadikan pupuk. Segitu dulu video kali ini, makasih yang udah nonton, dadah.